emergency ya, settingnya untuk dokter, bukan dokter muda ya, dokter umum besok itu kalau lakukannya dengan itu di setting IGD biasanya di kamu di poli atau rawat jalan biasa terus tahu-tahu pasiennya membutuhkan ini tuh itu tidak mungkin ya. Monggo ya. Itu tamunya kenapa dia? Habis operasi dok. Operasi apa? Tendon. Oh, lah kenapa? Jatuh. Oh jatuh. Olahraga? Iya. Ya, jadi nanti ada tindakan namanya yang pertama hidrokompresi. Ada yang tahu nggak indikasinya? Pneumotorak yang tipe? Action. Apa beda dong? Pneumotorak action sama bukan? Mungkin kalau misalkan tension ini kan dia ada one way valve gitu. Jadi dia bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Bisa keluar. Jadi klinisnya gimana biasa pasien? Itu ada deviasi trakea, ada mediastinnya geser, terus mungkin kalau misalnya paparan bisa vena cava sepertinya kelihatan. Ya, klinisnya biasanya pasiennya gelisah sekali ya. Pneumotorak tuh kadang pasiennya biasa aja. Di IGD dia B aja, nggak kenapa-kenapa. Tahu-tahu pneumotorak gede banget itu. Ada. Tapi ada juga yang tipe tension ini dia gelisah, penurunan kesadaran. Nggak harus sampai koma loh ya. Penurunan kesadaran itu misalnya ribut minta ini itu minta ini, nggak kayak orang sadar 100% ya. Itu ya juga ada pasien pneumotorak tension. Terus tensinya turun, heart rate-nya naik tinggi, sama tadi beberapa tanda-tanda yang dijabarkan sama fase tadi ya, seperti itu. Nah, pada tensi pneumotorak harusnya tata laksananya tetap chest tube ya. Chest tube nanti untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di cavum pleura tadi ya. Tetapi kadang-kadang untuk akses ke chest tube itu kan perlu waktu deh. Jadi misalnya ya di rumah sakit tempat saya kerja ya, di rumah sakit UNS, saya harus pasang chest tube itu kadang harus nunggu ada ruangan ya. Kalau di IGD agak sulit, tempatnya nggak ada ruang tindakan kalau di rumah sakit UNS. Tapi kalau rumah sakit yang lebih besar mungkin di Muardi ada ruang tindakannya sendiri ya. Kalau di rumah sakit UNS saya pasangnya di IBS, saya butuh waktu mungkin sekitar 15-20 menit untuk menaikkan pasien sampai memasang alatnya tersebut. Cepat sih sebenarnya ya. Jadi digeledek naik langsung kita sudah siap dipasang tuh sekitar 15-20 menit. Nah, tetapi itu aja yang di setting rumah sakit pendidikan ya. Kalau di rumah sakit yang selain itu atau di puskesmas biasanya aksesmu untuk pemasangan chest tube itu lebih lama deh. Ya, misalnya kamu kerja di puskesmas atau klinik vaskes primer ya. Itu kan nggak mungkin dipasang di tempat ya, harus kamu rujuk. Nah, ketika rujuk itu kan kondisi pasiennya nggak boleh yang gawat ya, istilahnya harus ditangani dulu di tata laksana awal ya. Sisi aku nggak punya kakak tuh? Enggak ya, sudah mirip sama siapa ya? Bukan saya. Ada kok aslinya dengan kamu. Tapi dia nggak kayak kamu, dia agak ini. Aku. Kamu nggak kan? Jadi ini nanti alatnya itu menggunakan apoket ya, apoket di PK Center harusnya nomor 16 deh, paling kecil, paling minimal 16, ini kan 18 ya. 18 kan lebih kecil lagi ya dia ya. Pendek yang jelas, kalau misalnya 18 itu pendeknya, 16 itu agak lebih panjang. Ya, takutnya kalau orangnya gemuk atau siapa yang kemarin yang tak buat Ahmad ya. Ahmad kan dinding dadanya tebal ya. Kalau ini dia belum nyampe, ini punya Ahmad nih, masih di subkutis aja biasanya seperti itu. Jadi yang disiapkan alatnya nanti responsi bisa tak kocok ya, bisa apa ya. Yang disiapkan untuk hidrokompresi itu adalah apoket tadi ukuran 18 di sini, bisa pakai 16 ya. Terus pakai lidocain dalam spare, kemudian alkohol swab. Alkohol swabnya nggak ada, kita bikin ini pura-puranya jadi alkohol swab ya Dit. Nah terus sama alat untuk pemeriksaan fisik ya. Nah kita tentukan dulu pneumotoraknya sebelah mana, sama dengan sebelumnya. Jadi kita anggap tension pneumotoraknya ada di sebelah kanan ya, di atas. Dan kita lakukan pemeriksaan fisik, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi ya, di belakang. Kira-kira ada penurunan suara vesikuler atau tidak. Nah, untuk memilih lokasi, biasanya kita memilih di SIC 2 linea midclavicularis kanan, karena pneumotoraknya di sebelah kanan ya. Tapi kalau SIC 2 itu tidak memungkinkan, misalnya pneumotoraknya di lobus bawah atau apa, itu bisa di SIC 5 linea axillaris anterior atau linea axillaris media. Ada plus minusnya masing-masing deh.
Kalau SIC2 ini dianggap lebih berisiko pertama untuk laserasi. Laserasi itu mengenai parenkim paru atau mengenai pembuluh darah di daerah SIC2 situ ya. Tetapi dia secara fiksasi lebih stabil deh, karena kan pasien posisi tidur dia di tengah gini ya, nggak difiksasi pun kadang-kadang masih aman ya. Tapi kalau orangnya rambut dan gemuk atau apa dia set gitu loh, kayak ketutup jaringan. Makanya ketika ininya masuk dia ketutup pinggirnya gitu, tidak perlu difiksasi terlalu bagaimana, dia tidak akan lepas-lepas kecuali pasiennya lasak banget ya. Nah, tapi kalau yang di SIC5 ini dia kan posisinya miring nih, nusuknya kan nanti begini, itu resiko untuk geser-geser atau kecabut ya. Begitu juga dengan yang di linea mid maxillaris ya, itu juga resiko kecabut. Jadi masing-masing ada plus minusnya. Lebih aman di sini tapi resiko kecabutnya besar. Di sini agak berisiko kena pembuluh darah tetapi dia lebih stabil ya. Jadi kalau pilihannya berapa? Ada dua. Nanti waktu UKM PPD kalau keluar needle dikompresi bisa disebutkan dua lokasi tersebut. Lakukan salah satu saja ya. Sudah pernah keluar sekali. Ya, untuk needle dikompresi sendiri sebelum dilakukan biasa kamu harus menjelaskan kepada pasiennya dulu info konsen. Saya akan melakukan tindakan penusukan jarum di area dada untuk membantu mengeluarkan sebagian besar tekanan di dalam rongga dada supaya napasnya lebih enak. Baru nanti kita rujuk untuk mendapatkan tata laksana lanjutan ya. Terus dilakukan dibersihkan dulu di areanya. Kita ambil pura-pura di SIC2 ya, bersihkan dari yang tengah ya, dari area tengahnya dulu, sentral ke arah kaki ya. Nah, setelah dibersihkan kita melakukan pemberian anestesi dengan lidocain. Cuci tangan jangan lupa ya, cuci tangan, pura-puranya lidocain masuk dan masuk dalam sini ya. Kita suntikkan ya, kita suntikkan ke dalam. Oke, aspirasi sedikit, kemudian baru masuk. Matamu mau angkut ya, nanti ya ditusuk sponnya aja ya. Oke, ketika sudah kita angkat, terus kita tutup kembali untuk sekatnya. Kemudian kita lakukan penusukan dengan menggunakan apoket ini tadi, apoket ukuran 16 harusnya ya. Kita tusuk tegak lurus ya, tegak lurus. Kemudian kita ambil jarumnya, disisakan stiletnya aja. Nah, jarumnya kita ambil, kita simpan di sini. Kita sisakan stiletnya, dibiarkan dia terasa ya. Nah, kemudian kita fiksasi tepinya dengan menggunakan plaster ya. Biasanya pakai metode yang putih itu ya, Pavit. Plaster seperti ini supaya tidak kemana-mana, suka jalan-jalan, takutnya naik-naik gitu. Apa resikonya sih dilakukan ini? Ada resikonya selain perdarahan? Infeksi. Infeksi ada lagi? Ada yang lain? Ada kebocoran. Bisa bocor nggak ini? Nah, saja udara masuk di bawah kulit namanya apa? Komunisik. Pak, darahnya masuk di bawah kulit. Namanya emfisema subcutis ya. Tuh kalau luas bahaya juga tuh. Ya. Nah kalau mau transfer gimana dok? Ya wes dipasang ini, wae susah. Ini aku nggak kasih aku robot infus loh. Ya ukurannya ada robot infus ya dek ya. Bayangkan ya, ada plafon infus diisi cairannya 2/3 ya. Kan kalau infus biasanya agak penuh ya dek ya. 3/4 tuh terisi, kamu buang dulu pakai rambutnya 2/3. Kemudian ini dipotong dulu, dimasukkan ke dalam rambut infus tersebut, dimasukkan ke dalam air, dicelupkan sampai terendam di dalam airnya ya. Jadi sistemnya kayak WSD biasa, tetapi dia menggunakan hanya apoket ini untuk transport ya.
15 menit sampai bisa dokternya nusuk. Cukup gini aja Pak. Ya, ini nanti lapor supaya segera dinaikkan pasiennya. Jadi di dalam konversi hanya seperti itu. Tapi nanti kalau kepentingannya untuk rujuk ya itu tadi. Apa deh? Di situ kan katanya pasien dipasang oksigen. Oh iya perlu. Jadi sebelum dilakukan tindakan, semua tindakan paru harus dipasang oksigen dulu. Perlu. Sesuai dengan saturasinya masing-masing deh. Ya mau pakai nasal atau NRM disesuaikan. Saya kalau di bawah 95 biasanya kita perlu pakai NRM ya. Tapi kalau di atas 95 nasalkan dulu. Jadi sebelum ini oksigen dulu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya silakan. Untuk yang di dokternya itu dosisnya berapa? Satu ampul aja memenuhi. Ya satu ampul cukup. Gak ada dosis pasti sih dek, tergantung lukanya kan. Ini kan kecil ya. Jadi satu cukup. Ya. Ada lagi untuk needle dekompresi? Beres ya. Nah, kapan dok nyopotnya needle dekompresi ini? Ini sering jadi pertanyaan. Boleh langsung dilepas atau tidak? Ketika selang dadanya sudah terpasang. Selang dada sudah dipasang, ini kamu lepas. Jangan dipertahankan. Kalau dipertahankan nanti ada dua lubang. Satunya terjadi kebocoran kan, selangnya malah jadi nggak efektif. Kita mau lewat selang, jadinya lewat sini juga ada yang bocor. Jadi ingat ya, melepaskannya kapan? Pada saat chest tube-nya sudah masuk dan sudah dialirkan, itu boleh kamu lepas ya. Ya, beres ya. Itu yang apa namanya, needle dekompresi. Sekarang kita masuk ke yang fungsi. Kalau fungsi ini cukup sering dikerjakan ya. Ketika nanti kalian berada di rumah sakit, mungkin akan sering ketemu pasien yang perlu dilakukan fungsi. Mungkin hampir setiap hari deh ketemu pasien fungsi itu. Harus tahu ya. Nah kalau fungsi awalnya apa saja? Oksigen tetap ya, tadi kayak pertanyaan siapa dek namanya dek? Jasmine, pertanyaan Jasmine. Jadi oksigen itu selalu diberi sebelum pasien fungsi. Kemudian pemeriksaan fisik untuk menentukan infusinya letaknya setinggi apa ya. Kalau pasiennya nggak bisa duduk ya sudah sambil tiduran perkusi yang ke arah bawah kemarin ya untuk menentukan titiknya. Nah sekarang kalau yang fungsi itu alatnya sama abuket juga deh. Abuket harusnya ukuran 16, terus lidokain, terus harusnya ada spek satu lagi kalau mau ambil sampel ya, ambil sampel. Jadi yang isi lidokain sama yang enggak itu dibedain. Terus ada ini transfusi set ya, transfusi set ini juga dipasang sama ini urine bag. Urine bag ini tergantung deh, ada rumah sakit yang menyediakan, ada yang tidak. Ada yang menyediakannya botol aqua bekas atau apa ya, tergantung adanya. Tapi kalau di rumah sakit pendidikan biasanya sudah standar pakai urine bag ya. Jangan lupa urine bag ini kadang-kadang ada yang belum ditutup deh, ketika buka kemasan itu masih kebuka kuncinya ya. Nah misalnya kayak gini ya, ini kan dia masih bisa lewat ya airnya ya. Kamu isi air nih jatuh ke bawah, ini kan harus kamu tutup dulu. Pastikan kalau udah ditutup dia nih mampet gini. Pastikan ini ditutup dulu karena mau nggak nanti motorin sana sini ya ketika kamu sampai. Terus transfusi set, kemudian ada 3W. 3W nya sebenarnya ideal bukan yang ini tapi yang pendek deh, 3W pendek ya. Cuma tahu kan bentuknya cuma sampai sini loh, tidak ada ininya, cuma sampai sini aja ya. Tuh itu untuk fungsi. Kita mulai ya untuk fungsi. Tadi sudah menentukan lokasi ya, pakai stetoskop tadi. Ini ceritanya pasiennya nggak bisa bangun, jadi dia di ICU aja setengah tidur ini ya. Nah terus kita tentukan perkusi dulu. Sini kira-kira reduknya terus ekofoni. Oh iya, kedengarannya perbedaannya sini berarti ambil satu SCC di bawahnya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya. Nah, jadi bukan di bawahnya ke sini tapi ke sini ya. SCC berapa? Biasanya SCC 4 sampai 5 kita tandai dulu. Kemudian kita lakukan pemberian alkohol dulu ya, dibersihkan secara aseptik antiseptik seperti biasa. Sudah selesai, kita lakukan pemberian lidokain ya, kita masukkan. Saya pasang ini ya biar mudah. Kita anggap ini ada selai idanya ya, selai idanya kita tusuk di antara
bagian atas dari sela iga. Saya ini kan ribsnya itu ya, ribs atau kostanya. Nah, itu kan ada yang bagian atas, ada bagian bawah. Kita nusuknya menyusur di bagian atasnya. Jangan nempel ke sela iga bawahnya yang punya di atasnya lagi, karena itu banyak persarafan tuh nyeri dan resiko nyenggol. Kadang ada perdarahan sedikit sih kayak yang pun, tapi nyerinya tuh kasihan ya. Nah, kita usahakan mepet ke sela iga yang bawahnya tapi di permukaan atas. Bisa bayangin ya? Paham ya maksud saya ya? Jadi kita masukkan. Bisa dok sambil lihat dari sebelah sana. Boleh, tapi jangan lebih. Ya, ini hidungnya sudah saya isi penuh biasanya. Kalau fungsi kan agak sakit ya. Kita masukkan cukup tegak lurus ya, di kalau tegak lurus saja. Di kulit kita beri sedikit, terus kita masuk sambil kita dorong speknya. Bisa semua ya. Kita dorong sampai habis. Udah mentok. Terus kita aspirasi sedikit. Biasanya ada cairan peleurannya warna apa, ya. Ya, setelah diaspirasi sedikit, kita tarik. Kita pastikan obat lidokainnya bekerja dulu. Boleh dites nyeri ya, tidak apa-apa pakai pinset atau apa, nanti dites nyeri seperti itu ya. Nah, kemudian kita siapkan dulu dek, karena kadang-kadang kita fungsi itu sendiri, tidak ada asisten, atau pas ada asisten atau pas asistennya tidak mudeng tuh ya sering dek. Asisten tuh ya beda-beda. Nah, tadi sudah dikunci ya, sudah dikunci untuk urin bagnya. Kita sambungkan dengan transfusi bag, transfusi channelnya, ya. Sambungkan seperti ini. Kita mending nyiapkan lebih awal daripada ketika sudah nusuk baru buru-buru, ya. Siapkan lebih awal. Kalau saya sukanya ini saya geser deh. Atau kalau orang lain gimana, saya suka geser ini ke agak atas ini. Tak deketin sini karena nanti saya ngaturnya sambil berdiri. Nah, kalau ada yang suka rempong ya nggak apa-apa, geser aja ke bawah, nanti kamu begini. Ya, itu nggak enak. Kalau saya selalu saya geser dulu. Saya geser, saya pepetkan ke arah tempat saya nanti. Nah, ini boleh digantung. Biasanya kan ada gantungan, tahu ya, gantungan urin bag yang kita gantung di bed seperti ini, ya, supaya nanti tahu berapa. Biasanya kita taruh di sini. Sudah siap semua. Kemudian kita, tadi sudah steril ya, tangannya juga dan sebagainya. Biasanya kita pakai handscoon yang steril deh kalau untuk fungsi itu, ya. Nah, kemudian kita lakukan pemasangan abogat ini dulu. Oh, langsung dulu kali. Liwenya kita sambungkan dulu deh. Untuk yang di sini. Nah, untuk liwenya nanti satunya masuk ke sini. Dok, maaf mau tanya, berarti sekalian memasang itu tuh waktu persiapan alat terus semuanya? Kalau saya lebih suka gitu, karena nanti waktu kamu nusuk ngocor-ngocor deh. Terus kamu jadi buru-buru nanti, ya. Kalau bisa persiapan alat, ya. Nah, kita siapkan dulu abogatnya. Tadi sudah ditandai kan letaknya di mana? Kita masukkan. Ketika masuk pasiennya kita suruh apa dek? Boleh tahan napas, boleh niup. Jangan kamu suruh apa? Tarik napas, ya. Kebayang nggak kalau tarik napas? Parunya ngembang, bisa kena jarumnya. Jadi aba-abanya antara dia tahan napas atau tiup. Biasanya saya suruh tiup. Pak, saya suntik, bapak sambil tiup ya. Yuk sekarang mulai tiup. Nah, biasanya saya tarik setengah dulu. Ketika saya tarik setengah seperti ini, dia keluar deh cairannya sedikit. Saya lanjutkan lagi. Nah, saya lanjutkan sampai pol, udah beres. Saya tutup dulu pakai tangan. Kalau kan nanti biru, males ya, males bersihin. Nah, seperti ini. Terus kita sambungkan ke riwenya ini. Nah, karena ini letaknya sudah di sini kan enak deh. Nggak nyari-nyari di bawah ya. Nah, pertama biasanya kan masih ditutup, kita buka. Belum keluar, kamu suruh pasiennya, Pak batuk Pak. Batuk, nanti kalau batuk dia keluar. Suruh. Dan berapa maksimal 1000 sampai 1500 ya. Kalau lebih dari itu biasanya ada RPE, ada ekspansi pulmonari edema, pengembangan paru yang terlalu berlebihan akibat tindakan, biasanya tindakan atau pengembangan yang tiba-tiba ya. Vaskulernya dia meregang terlalu ini, jadi nanti pecah ya. Jadi jangan sampai ada RPE. Biasanya susah kalau di RPE itu desaturasi, ada batuk darah ya, bisa berujung kematian. Jadi kalau bisa ketika lakukan fungsi pleura diawasi betul-betul respon pasiennya. Ini yang boleh dimainin dek. Misalnya pasiennya akhirannya kenceng nih, terus batuk-batuk sesak, kecilin aja dulu. Nah, hirup dulu
Pak oksigennya, udah diam dulu tahan. Ya, udah kuat mulai lagi ya Pak, nyalain lagi, setengah dulu, turun lagi, usus. Oh kayaknya udah bisa nih, geser. Ininya harus dipegangin. Bedanya fungsi pleura dengan fungsi asites itu di sini deh. Ketika fungsi asites, misalnya saya visit bangsal Bougainville misalnya ya, saya pasang nih di perut, tak fiksasi, tak nyalake, ininya pakai besar tuh biasanya fungsi asites. Tak tinggal visitnya bangsal gak perlu deh. Asal dia tekanan darahnya bagus ya, paling diawasi siapa gitu tuh aman. Tapi kalau fungsi pleura jangan coba-coba, harus kamu tungguin. Ya nggak pernah tuh bisa tinggal. Jadi harus dilihat responnya pasien, ada sesak atau tidak, batuk-batuk terlalu kuat atau tidak ya. Kita lihat benar-benar sampai nanti keluar cairan yang diperlukan sesuai dengan ininya kita, baru kita lepas. Sama, ketika lepas aba-abanya apa? Disuruh pasiennya tiup atau tahan napas ya. Pak, dibul ya Pak, dibul dulu coba dibul ya, terus dibul. Nah kita keluarkan, kita tutup dengan kasa steril sama plester ya. Kemudian baru kita kumpulkan cairannya di bawah. Totalnya berapa cc? Ya, bisa banyak, bisa sedikit. Oke, aku tunjukin saya udah botol. Untuk kemudian itu tadi berapa derajat? Itu lurus, tegak lurus. Ya, kulit dulu. Dan untuk tindakannya pakai duk steril. Iya. Kalau bisa pakai duk steril. Kenyataannya kadang-kadang nggak pakai. Ini yang untuk keganasan, ini kelihatan? Keganasan warna merah nggak terangin ya biar kelihatan. Ini untuk yang keganasan, fungsinya dapat segini. Merah ya, kelihatan ya, darah loh ini cara dorang. Terus kalau yang sering itu yang kayak gini warnanya. Secara santogram kebayang ya. Ini 1400 nih banyak nih yang baru diambil tadi. Baru diambil hari ini tadi pasien CHF. Terus ini pada pasien sirosis coklat ya. Lihat ya, semua udah ngerti ya. Merah ya sih. Yang saya ada dok. Yang saya. Itu cair. Oh putih maksudnya? Bersih banget, putih banget ya sebentar. Transudant gitu kan maksudmu? Transudant. Ada yang transudant. Ini tapi saya nggak punya yang di urin bag. Kelihatan? Kelihatan? Warnanya beda ya? Iya. Ini transudant ya? Bening. Kayak gini transudant biasanya kasus-kasus metabolik. Bisa CHF, hipoalbumin. Dok, kalau yang transsudah tuh cenderung sedikit itu atau bisa banyak? Bisa banyak. Boleh nggak saya foto yang untuk ininya deh? Ada yang nanah juga, cuman fotonya saya nggak nemu ya. Dok, kalau misalkan transfusi itu berarti efusnya paru-parunya dua-duanya kena dok? Apa? Yang transfusi. Iya. Paru-parunya dua-duanya kena dok? Belum tentu. Kadang-kadang satu aja. Cuman belum terlalu banyak deh. Jadi kalau yang sudah banyak pasti bilateral. Ya transsudah itu karena metabolik tadi ya. Gitu. Ya jadi untuk tadi yang transsudah. Sekarang cek tube ya. Salah satu mau asisten. Cek tube saya perlu asisten kan? Saya mau dok. Boleh, monggo. Namanya siapa? Anggi. Sudah pernah belum? Belum. Boleh, ya. Oke. Jadi itu. Seks tuh kita perlu. Nanti semua coba ya. Ini yang fungsi, nanti yang juga fungsi begini. Kalau di progresi nggak usah coba ya. Pasti bisa ya. Jadi nggak boleh kamu tuh begini tuh nggak boleh kamu. Saya tahu ya. Jadi harus begini terus bagus. Untuk kan coba sama. Nah, kita siapkan untuk ini plaster, alkohol swab, tidurnya yang banyak. Biasanya berapa ampul dok atau berapa?
drain ya. Jadi bikin kasar drain caranya. Terlalu tebal ya dia. Kita potong dulu deh. Nah, ini nanti kamu lipat, terus digunting tengahnya, gunting sampai sini aja. Nah, ini juga digunting sampai sini aja. Kasih tengahnya ya. Tuh, kita siapkan pinset, scalpel. Ini sudah scalpelnya sudah yang jadi satu ya Dik ya. Terus klem bengkok, ya. Kemudian needle holder, ya. Sama gunting. Ini yang kurang pinset sebenarnya. Pinsetnya nggak ada, ya. Dan kita pura-pura pakai yang lain ya. Pinsetnya buat tes ini. Gitu. Dan kita siapkan ini. Pertama sama ya, tentukan lokasi. Bertegakkan dulu. Tegakkan dulu. Jangan mau dewe. Pertama pasang langsung, ya. Jadi ini kita pasang oksigen dulu, sudah dipasangin tadi. Kita tentukan lokasinya di sini. Nanti dijelaskan sama asistennya juga. Di sini biasanya biasanya dengan perawat atau dengan residen atau dengan koas ya. Gitu. Oh jadinya nutupi ya nanti ya. Jadi nanti kalau sudah ketemu lokasinya kita bersihkan seperti yang tadi ya. Dibersihkan, pakai ini dibersihkan dari dalam keluar. Oke. Keluar lagi. Nah, setelah itu baru kita pasang duk steril, ya duk bolong, biasanya duk bolong. Nah, itu sudah kita ganti apa namanya sarung tangan dan sebagainya. Kemudian kita lakukan pemberian lidokain. Nah, lidokain tekniknya berbeda. Lidokain ini kalau pada tes tube ngasihnya ada banyak Dek. Biasanya pakai spek 10 cc. Lidokainnya dipenuhi 5 ampul biasanya. Ya, tapi tergantung besar kecil pasiennya juga sih. Kalau misalnya pasiennya 60 kilo ya cukuplah tadi 5 ampul. Tapi kalau lebih dari itu ya ditambahin. Ya. Kita sudah masukkan dulu, tegak lurus seperti yang tadi. Ya, sama kayak fungsi. Kita beri dulu di subkutisnya sampai agak gembung. Kemudian kita miringkan ini ya, kelihatan ya. Terus kita miringkan sana, kita miringkan sana lagi, kita miringkan sana. Intinya berputar ya dia ya. Berputar di kulit-kulitnya dulu. Kalau udah selesai baru kita masuk. Nah, tapi di jaringan kulit yang atas ini harus diberi semua karena ini dijahit. Ya, jangan bayang ya. Dan kita tarik, sebelum ditarik kita sambil apa? Aspirasi sedikit yang tahu. Oh ini cairannya merah, oh ini tadi cairannya salokrom, udara, ya, beda-beda. Nah, kita tarik, masuk ke dalam. Ya. Nanti hati-hati ya, pakai ininya ya, pakai apa namanya, stepnya. Nah, kemudian setelah itu kita tes nyeri dulu, karena ini tidak ada pinset, ya udah kita pakai yang ada aja, dicubit. Nyeri nggak Pak? Nyeri dong. Udah diamin dulu sambil diajak ngobrol. Sambil kita gini, kalau dia itu berarti memang cuma kerasa aja, dia kan kadang dingin ya. Ini coba nempel ke tuh dingin tuh kan kadang pasien deg-degan gitu loh. Dingin terus dia merasa ini nyeri padahal tidak. Diajak ngobrol sama apa sambil gini. Kalau dia diam aja berarti oh nggak nyeri tuh. Nah setelah itu kita lakukan ini insisi ya, insisi untuk bagian yang apa namanya akan kita pasang. Ini sudah ada beberapa insisi ya Dek ya, bisa dipakai atau semisal itu kita ginikan ya. Kan kita bentuknya lukanya seperti ini ya. Jadi kalau mau insisinya dipegang dulu, terus kita masukkan, baru kita geser sedikit, sekitar 0,7 sampai 1 cm Dek. Nah jangan terlalu dalam. Nanti caranya biar masuk gimana dong kalau nggak terlalu dalam? Disiangi Dek, pakai apa klem bengkok ya, klem bengkok ini kita masukkan, terus kita masukkan terus buka, tahu ya? Nah untuk membuka satu-satu jaringannya sampai ada sensasi menembus pleura. Pleura itu kayak apa tau dong? Kayak kertas Dek, kayak kers gitu loh, kertas ya. Kalau udah lama itu aja bisa tahu gitu, kep gitu. Terus sudah, biasanya keluar cairannya sedikit, kita tarik ya. Nah nanti keluar cairannya sedikit, jadi keluar. Dan
selama kamu masang tangannya nggak boleh pergi-pergi yang di sini ini. Harus di sini terus, makanya kita butuh asisten. Terima kasih. Nah, ini kita tentukan dulu panjangnya. Biasa panjangnya itu, maaf ya, kamu nggak sini ya. Panjangnya itu kita atur dari arah leher ke arah yang mau kita pasang, ya, ke arah atas. Tangannya gini dulu, nah, kayak gini ya. Nah, dari sini ke arah yang mau kita pasang. Oh, ini sekitar 14, ya, 14 cm. Ya. Ini soalnya yang kecil deh. Kalau yang gede itu biasanya agak mundur dikit. Ini yang ukuran 20. Ini untuk pneumotorak. Kalau untuk efusi dia kurang gede. Kalau untuk efusi dia 24 sampai 28. Ya. Ini yang 20 untuk pneumotorak. Biasanya jarak aman kita masukkan itu adalah 10 sampai 14. Ya, masuk sini. Tergantung berat badan. Kalau kurus banget bisa kamu kurangi. Ya, kebayang ya. Rasa ini kan agak kecil ya. Badannya agak kurus sedikit, nah, coba kayak 14 rasa tekan buri kok. Enggak ya. Jadi disesuaikan dengan itu. Nah, kalau sudah tadi sudah dapat, misalnya ukurannya dapatnya 10 ya, Dek. 10. Saya dapat 10 tuh yang paling maksimal ya. Nah, kamu masukkan 8 dulu. Mau 6 dulu atau 8 dulu boleh, karena ini tidak bisa jujur ke sana ya, Dek. Saya buka gini ya, sorry ya. Nah, ini misalnya masuk dulu 4 kepalanya sini ya, kebayang ya. Kita arahkan ke arah atas. Nah, 10 ya. Nah, itu baru kita tarik dengan drainnya. Nah, ketika sudah siap drain, minta asistennya, Mbak tolong NGT, senang NGT tolong ya. Kita tarik seperti ini, kita tutup, tolong disambungkan ke arah dengan NGT-nya. Ya. Kamu masukkan, bisa. Oke. Dialirkan ke bawah. Nah, ini pura-puranya dia masuk ke dalam botol BSD. Nah, sini. Ini ada botol BSD terisi cairan, ya. Jadi asistennya sudah menyiapkan botol BSD berisi cairan sama NGT-nya tadi. Diamati airnya keluar apa enggak atau bagaimana. Nah, kalau misalnya pneumotorak biasanya keluar ondulasi dari botolnya tadi, ya. Tapi kalau ini efusi pleura, ya sudah berarti emang ada apa namanya? Air ya. Cuma kan tadi ingat batas pengeluarannya berapa? 1.500. Nah, selama jahitnya kadang-kadang kan kita lupa. Kita pasang ini ya dulu. Ini sebenarnya jangan dibuang karena ini bisa untuk kunci deh. Cuma nggak semua cocok. Nah, ini untuk kunci. Ini tutupnya ini tadi loh. Nah, ini kalau residen itu suka buang ini. Nah, kalau udah mereka bingung kuncinya pakai apa, dia pakai karet atau pakai apa nyari-nyari ya. Padahal ini bisa untuk kunci. Kunci selangnya tadi ya. Dan dikunci dulu. Minta asisten menyiapkan jarum dan benang sama needle holder. Needle holder ini jarum dan benang. Sama asa. Bekerja. Ini kecil banget jarumnya. Harusnya kalau pasang cestok biasanya agak besar deh. Cuma karena ini demi kecil ya sudah. Nah, kita masukkan dulu, kita jahit ya. Mau lihat jahitnya nggak? Jahitnya namanya jahit apa? Jahit tabaksak. Ya, kita masukkan ke dalam kulit sejauh mungkin. Harusnya pakai pinset, karena pinsetnya nggak ada ya udah yang ada aja. Nah, kita siapkan dulu ini kuat sekali. Nah, ini anggapannya pakai pinset ya, Dik ya. Ini pinset. Mana tadi ujungnya? Nah, ujungnya ini kita pegang dulu. Nah, kita masukkan. Nah, lalu kita tarik. Nah, seperti ini. Bisa dari atas ke bawah dulu. Masukkan dulu pelan-pelan. Ya. Oke, kemudian kita pindah ke yang sisi sini. Nah, biasanya asistennya harus megangin ini, tapi karena ini kenceng ya enggak usah dipegangin. Tapi kalau pasiennya duduk dan dia gerak-gerak harus ada yang megangin. Kalau enggak nanti kamu jahit ininya copot ya. harus dipegangin ya. Nah, kemudian kita dari sini sebelahnya kita naikkan ke atas. Kita dorong lagi. Nah, ini pakai pinset sininya harusnya dicabut. Nah, ini kita cabut, kita tarik. Nah, seperti ini.
Bisa semua? Nanti kita buka yang baru aja. Ini satu contoh dari saya. Nah, misalnya nih, dok nggak sama tinggi. Yo, samanya tinggi. Ini ojo mbok tarik ini loro banget itu. Ya, penyiksaan. Kita kendorkan sininya dulu. Kendorkan sedikit. Nah, kemudian kita tarik sebelah sini. Udah sama ya? Udah sama, kita gunting. Minta gunting, asisten. Nah, kita gunting. Jarumnya kita taruh. Terus kita buat apa? Simpul untuk BSD-nya ini. Caranya gimana? Ikat biasa 2 kali ya. 2 kali. Kenapa 2 kali, Dok? Biar gak jadi tali mati. Ya, karena ini kadang kamu perlu reposisi, Dek. Ya, perlu reposisi. Nah, kemudian kita tarik ke bawah gini ya. Kelihatan ya? Bisa ya. Jadi ini menggantung si selangnya supaya tidak copot. Nah, kemudian kita masukkan lagi, kita tali simpul lagi kayak nanti sepatunya siapa diikat kayak gini lagi, tarik lagi ini Sampai habis nih. nggak harus sampai habis ya. 3, 4 tadi berapa? 3 ya? 3, 4. Karena ini kan benangnya panjang ya. Saya benangnya tidak perlu sepanjang ini karena itu dimarahi sama perawat biasanya. Terus kalau udah kita simpul. Kita simpul. Bukan simpul. Nah, simpulnya bebas, yang penting kencang dan tidak mati. Ya, mau kupu-kupu boleh kayak gini. Kupu-kupu dia nggak, saya senangnya ngono, gitu ya. Terserah kamu mau yang seperti apa, yang jelas disimpul, potong, jangan terlalu pendek. Kasanya tadi mana? Nah, kasanya kita pasang seperti ini, menutupi benang ya, benang. Usahakan yang atas ini tidak nempel ke kulit ya. Kita masukkan ke dalam kasa. Satu lagi. Nah, kita pasang di atasnya seperti ini. Kita tutup. Harusnya ini satu lagi ya, satu lagi. Nanti untuk masih ada nggak? Sedikit satu lagi. Potong dulu. Nah, ini satu lagi untuk nutup supaya tidak terlalu kelihatan. Iya, mau ngapain ya? Salah gunting ya. Nah, ini kalau sudah selesai jahit boleh dibuka sambil dialirkan. Berapa sih? Ya? Mana? Ini ada Bisa? Bagi 2 sih tadi kamu berada. Nah, ini di sini ya. Makanya dari sini bagi 2 ya. Nah, jadi dari luar tidak kelihatan benang, tapi benangnya tidak menempel ke kulit karena biasanya nanti terjadi iritasi, lukanya jadi jelek. Udah, terus kamu plester seperti itu. Di sini difiksasi dengan menggunakan plester di bagian tubuh pasien. Boleh, plsternya seperti itu. Nah, gitu. Ya, BSD seperti ini. Oke, silakan. Ada yang mencoba perwakilan mungkin? Yang lain duduk sambil ini perwakilan mencoba. Ini tak beresin dulu ya. Jangan mau pergi.